Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul hadil amin. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa qudwatis salihin, rasulina wa nabiyyina wa khalilina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihim ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang hingga saat ini masih menghendaki kita di dalam agamanya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mati di atas agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berharap kita termasuk orang yang dikumpulkan bersama beliau, bisa berjumpa dengan beliau dan para sahabat beliau di hari kiamat kelak. Semoga Allah senantiasa meridhoi keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau yang telah mencurahkan keringat, darah, waktu dan jasad mereka untuk tegaknya agama yang tercinta ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan pengurus BKM Masjid Al-Azhar, kepada ketua BKM beserta jajarannya, kepada remaja masjidnya, wabil khusus kepada ketua-ketua yang kami muliakan, yang kami hormati. Begitu juga dengan para jamaah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Tadi disebutkan sama ketua DKM, ketua BKM tadi ya, beliau. Oh iya, soal yang tadi ketua ranting. Begitu juga dengan ketua ranting yang kami hormati tadi menyebutkan, tak kenal maka ta'aruf. Kalau saya biasanya bukan tak kenal maka ta'aruf, Pak, tapi tak kenal maka tak tahu, Pak. Ya, perkenalkan, ya, saya saudara sekalian, saudaranya para bapak ibu sekalian fillah yang seagama, seakidah, ya, Fatan Abu Uswah. Sebenarnya Fatan itu singkatan, bapak ibu sekalian. Dia singkatan atas dua kata. Yang pertama Fatria Ananda, yang kedua Fatria Tampan. Ya. Jadi kalau orang bilang Fatan itu sebenarnya doa, Pak, supaya saya diberikan ketampanan dunia dan akhirat. Amin. Ya. Adapun latar belakang saya sekarang kalau KTP-nya Depok, Pak. Depoknya Jawa Barat, bukan Jogja, tapi yang di Jawa Barat. Karena pernah ke Jogja juga safari dakwah, saya terkejut. Iya, ditanya, saya di kereta ketemu dengan seseorang, dia nanya, "Bapak dari mana?" "Dari Depok." "Oh, dekat, Pak," ya katanya. "Dekat dari mana?" Dipikirnya Depok yang di Jogja. Saya kesini 8 jam dibilang dekat, gimana ceritanya? Ya, Depok Jawa Barat, Pak. Ya, dekat dengan Jakarta Selatan.
Biasanya Depok itu ikonnya UI biasanya, Universitas Indonesia, ikonnya. Kalau tempat wisatanya nggak ada, Masjid Rayanya aja nggak ada. Ya. Kalau aslinya saya lahir di Medan, Jadi jauh Pak. Kalau naik bus 3 hari 3 malam dari Depok ke Medan biasanya. Kalau naik bus ya, dari pesawat biasanya 1 jam. Alhamdulillah, saya belum menikah untuk kedua kalinya. Saya bilang belum menikah, terkejut itu aja saya. Memang belum menikah untuk kedua kalinya. Alhamdulillah sudah menikah untuk pertama kali dan masih diberikan nikmat dengan istri 1. Alhamdulillah diberikan juga 2 anak dan sebentar lagi menjadi 3. Mohon doanya. Iya. Dan latar belakang pendidikan saya ringkas saja. Ya, saya lulus dari LIPIA, dari Takmili LPEIA di Jakarta. Ya, LIPIA Jakarta itu tahun 2018. Ya, situ saya belajar sampai selesai tingkat takmili di sana. Setelah itu saya fokus untuk menerjemahkan kitab-kitab para ulama. Ada lebih dari 10 buku yang telah saya terjemahkan. Kalau Bapak cari di Google Fatria Ananda, itu akan muncul beberapa referensi dari skripsi yang menggunakan terjemahan yang saya berikan. Waktu itu saya bekerja sama dengan beberapa penerbit, diantaranya penerbit 3 Serangkai. Itu untuk kitab. Dan saya juga penerjemah dari beberapa pemateri dari Arab. Biasanya dari Syam, dari Palestina, ada yang dari Yaman. Biasanya kalau mereka butuh untuk diterjemahkan, kalau mengisi kajian misalnya, saya termasuk yang menerjemahkan untuk mereka. Atau ada tulisan-tulisan mereka yang butuh diterjemahkan, saya yang biasanya menerjemahkan hal itu. Jadi memang dari dulu sudah biasa dengan dunia buku. Ya. Yang ketiga, saya juga seorang penulis. Saya tidak sombong, bukan. Kalau Bapak cari di Google Fatan Abu Uswah, di sana akan muncul kepada suatu situs web, karena saya bukan hanya penulis buku tapi juga penulis artikel di bidang takhrij hadis. Jadi hadis-hadis yang bermasalah saya takhrij, lalu menetapkan bagaimana hadis tersebut, tentunya mengikuti pandangan para ulama, bukan pandangan pribadi. Dan saya juga seorang penulis buku sejarah. Ini bukunya bukan sedang promosi Pak, tapi kalau mau ada yang beli tidak apa-apa. Namanya buku Ummu Sulaim binti Milhan, Teladan Wanita Akhir Zaman, Sahabiah Kesayangan dan Teladan Wanita Akhir Zaman. Ini buku saya tulis ketika saya masih kuliah selama setahun dengan meneliti dengan pustaka, secara pustaka. Dan ini adalah satu-satunya buku di Indonesia yang mengupas tuntas tentang biografi Ummu Sulaim binti Milhan. Siapa Ummu Sulaim ini? Nama aslinya Rumaiso atau Rumaiso, ibundanya sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik. Semua tentang hidup beliau berdasarkan riwayat yang sahih saya tuangkan di buku ini. Gak ada satupun buku yang nulis biografi tentang beliau di Indonesia selain saya. Adapun Aisyah, Khadijah, Fatimah banyak di Indonesia, tapi kalau beliau tidak ada. Padahal beliau adalah wanita yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Beliau bukan istri Nabi, bukan putri Nabi, tapi dijanjikan masuk surga. Itu yang membuat saya tertarik menulis buku tentang beliau. 2 hari yang lalu kami melakukan bedah buku
di Masjid Al-Millah Sidoarjo. Ya, Masjid Al-Millah mungkin di Jawa Timur sekitarnya lumayan masyhur. Ya, karena sering didatangi dai-dai nasional. Ini untuk latar belakang mungkin profesi saya dan pendidikan saya. Saya juga di rumah biasanya membuka konsultasi yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Tapi bukan menceraikan orang, Pak, bukan. Karena di daerah Jabodetabek itu ada beberapa tiang, tahu tiang-tiang itu, Pak, tiang listrik itu. Itu kadang ada tempelan di situ, pengacara perceraian. Itu di bawahnya Shopee Tank, biasanya begitu. Iya, saya kan sudut Shopee Tank itu. Saya nggak seperti itu, bukan. Kita konsultasi justru untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Kalau pengacara perceraian itu memang pengikut-pengikutnya setan, mereka senang orang berpisah. Ada nomornya, Pak. Dan konsultasi ruqyah syar'iyyah yang kena gangguan jin, sihir, ain, gangguan psikis, ya, datang ke rumah biasanya didiagnosa dan diruqyah. Tapi kalau gangguan ekonomi kami tidak menerima, Pak, karena bukan bidang kami. Ya. Dan saya juga di Depok mengisi kajian di masjid, termasuk juga khatib Jumat di sana, dan terjadwal biasanya setiap bulan. Makanya safari dakwah seperti ini saya harus sesuaikan jadwal yang di sana. Alhamdulillah saya ketemu di sini, banyak bertemu dengan kenalan baru, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan kita selain bisa bertemu di sini, insya Allah bisa bertemu juga di surganya Allah nanti. Ya, amin. Baik. Udah perkenalannya? Udah ya? Ada yang mau bertanya, Pak? Mungkin bertanya. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan tadi, Pak? Terkait dengan Palestina, saya tadi agak sedikit tergelitik dengan bacaannya saudara kita yang barusan, surat Al-Mudaththir, ya. Kenapa dipilih surat yang itu? Enggak menyindir, kan? Kalau yang paham bahasa Arab pasti tahu artinya tadi. Cuman saya tadi tergelitik dengan kullu nafsim bima kasabat rahina. Ada yang tahu artinya, Pak? Ada yang tahu? Searching dulu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh jiwa rahina, ada gadaiannya. Kalau di terjemahan diartikan dipertanggungjawabkan. Rahina itu berasal kata rohana yarhanu. Rohan artinya gadaian, barang gadaian. Allah menyebutkan kita semua di muka bumi ini tergadaikan. Dan Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Setiap orang, setiap hari tergadaikan. Tinggal dia yang memilih apakah dia ingin menebus dirinya atau membiarkan dirinya tetap menjadi gadaian. Mereka yang menebus dirinya itulah yang selamat dari neraka, dan mereka yang membiarkan dirinya tetap menjadi barang gadaian akan dicampakkan ke neraka. Tergelitik tadi, tapi nggak nyindir ya. Tapi saya merasa tersindir. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawadin. Carilah hatimu pada 3 tempat. Carilah hatimu pada 3 tempat. Yang pertama, inda sima'il Quran.
Yang pertama, ketika engkau sedang mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, fi majalis dzikr. Yang kedua, ketika engkau sedang berada di majelis-majelis ilmu, majelis zikir, di mana Allah dan Rasulnya disebutkan di dalamnya. Yang ketiga, wa fil khulwah, ketika engkau sedang berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau beribadah, tidak ada yang melihatmu kecuali Allah dan dirimu sendiri. Cari hatimu pada 3 kondisi. Fa in lam tajidhu fi hadhil mawatin, jikalau engkau tidak menemukan hatimu pada 3 tempat ini, 3 kondisi ini, fasalillah ayyamunna 'alaika qalban, maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengganti hatimu. Fa innahu la qalbalak, karena sesungguhnya engkau sudah tidak memiliki hati. Ada 3 bab. Ketika mendengarkan Al-Quran, ketika hadir di majelis ilmu, dan ketika berdua-duaan dengan Allah. Kalau kita tidak menemukan ketenangan ketika ada pada 3 kondisi ini, berarti hati kita telah mati. Tidak bisa dihidupkan lagi, hanya bisa diganti, tidak bisa lagi diperbaiki. Maka kita berharap, sebagaimana Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, kita termasuk dari orang yang merasakan ketenangan dan kenikmatan ketika hadir di 3 kondisi ini. Mudah-mudahan kita orang yang senantiasa senang dan tenang ketika mendengarkan Al-Quran, hadir di majelis ilmu, dan tenang ketika berdua-duaan dengan Allah. Begitu Pak. Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, di sini saya sampai jam berapa ya? Nanti saya asik ngomong aja kan, ibu-ibunya di belakang udah besok lagi mau masak. Bagi anak-anak sekolah, ustadznya lama banget. Sampai jam berapa, Pak? Saya kalau disuruh sampai jam 2 malam pun saya tahan. Sampai jam berapa, Pak? Kesepakatan aja, Pak. Ini jam 9-nya di waktu Indonesia Barat, Timur atau Tengah? Hah? Sampai jam 8? Wah, udah ada perselisihan di sini kan? Sampai jam 8 ini 9. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 ya? Oke, sampai jam 8. Saya mau tanya dulu nih, supaya nggak ngantuk ini, karena biasanya kalau habis makan malam ngantuk Pak ya. Apalagi belum ngopi ya kan. Saya mau tanya dulu nih, apa alasannya memilih tema ini? Sejarah ringkas Palestina dan dunia Islam. Ada? Kenapa dipilih? Saya tanya dulu ketua takmirnya. Jangan ada udang di balik bakwan. Ya. Yang pilih ketua takmir. Oke Pak Takmir. Iya. Kenapa Pak dipilih? Pengen tahu? Ya Masya Allah. Jadi kata Imam Ibnu Khaldun, di Bogor ada Universitas Ibnu Khaldun. Kemarin di Batu ada Masjid Ibnu Khaldun. Besok-besok ada musola Ibnu Khaldun itu. Ibnu Khaldun pernah mengatakan, Fannut tarikh fan azizil madhab jamul fawaid syariful ghayah. Ilmu sejarah itu adalah ilmu dan madhab yang paling mulia,
yang paling banyak faedahnya, yang paling agung tujuannya. Ciri-ciri sebuah peradaban akan maju ketika suatu peradaban itu mulai menaruh perhatian pada ilmu sejarah. Tapi sayangnya universitas-universitas di Indonesia hari ini yang paling sedikit peminatnya adalah jurusan sejarah. Sebenarnya di tengah-tengah kita banyak ahli sejarah, Pak. Biasanya kaum perempuan. Apalagi kalau lagi sakit hati, Pak. Mereka akan jadi guru sejarah sepanjang masa. Sejarah 3000 tahun yang lalu pun dia ingat. Tapi kalau lagi sakit hati, kalau lagi bahagia, lupa dia itu semua. Makanya saya berharap masjid ini termasuk masjid yang menemukan kemajuannya ketika mereka memulai pembelajaran tentang sejarah. Semuanya, Pak, sejarah. Hadis sejarah atau tidak? Sejarah. Sirah sejarah atau tidak? Sejarah. Semua amal ibadah kita yang kita lakukan, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak pernah lepas dari sejarah. Baik. Palestina. Saya mau tanya, Pak. Palestina itu apa? Ada yang mau memberikan jawaban? Di zaman Nabi ada enggak negara Palestina? Ada. Ya. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya negara Palestina. Yang ada bilad, jama' dari baldah atau balad, artinya negeri. Di zaman Nabi Palestina ini hanyalah ada nama Palestina, tapi dia merujuk pada daerah pesisir yang berbatasan dengan Laut Mediterania Tengah. Salah satunya adalah Gaza, daerah Askelon atau Asqalan, daerah Safad dan sekitarnya. Ini disebut dengan Palestina. Masjidil Aqsa itu bukan bagian dari Palestina dulu. Mereka punya nama sendiri. Namanya Al-Quds. Di Indonesia berubah menjadi Kudus. Saya ketika membahas ini saya senang, Pak. Kenapa saya senang? Karena saya membahasnya di Kudus. Satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki ikatan batin sejarah dan dakwah luar biasa dengan Palestina hanyalah kota Kudus. Betul atau tidak? Yang pertama yang menyebarkan Islam di sini adalah Sunan Kudus Ja'far As-Sadiq. Beliau orang yang berasal dan lahir dari kota Al-Quds, orang Palestina asli. Yang kedua, kota Kudus siapa yang bangun? Sunan Kudus. Beliau ambil nama Kudus itu dari Al-Quds yang ada di Palestina. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, Menara Kudus. Namanya Masjidil Aqsa. Betul atau tidak? Alhamdulillah orang Kudus paham, Pak. Beberapa kali kami ngisi di mana, Mas, ya? Kami bilang ada Masjidil Aqsa di Kudus. Masa ada Ustadz katanya? Masa orang Jawa enggak tahu, saya bilang. Saya orang Depok tahu, saya bilang. Yang paling berbangga dengan Palestina seharusnya dan yang paling layak untuk itu adalah orang Kudus dan kota Kudus. Sampai hari ini alhamdulillah sejarah itu tidak akan pernah bisa dihapuskan. Ada satu lagi, Pak, Gunung Muria. Menurut versinya seorang sejarawan namanya Solihin Salam. Di dalam buku beliau Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam, beliau mengatakan Gunung Muria itu
diambil dari gunung yang terdapat di kota Al-Quds, tempat Masjidil Aqsa berada, namanya Jabal Muria. Oh, tahu kan Pak, Sunan Kudus itu ngasih namanya itu luar biasa. Dan beliau menyebutkan yang memberikan nama Muria itu termasuk Sunan Kudus. Seolah-olah Sunan Kudus itu lagi mindahkan miniatur Masjidil Aqsa dan kota Al-Quds yang ada di Palestina, beliau pindahkan ke Indonesia untuk jadi pengingat. Dan benar, kenapa saya bilang demikian? Ini direkam ya. Aduh. Tapi nanti diedit ya. Karena Indonesia darurat Zionisme. Dengan adanya Kudus ini, Indonesia punya akar sejarah yang kuat yang tidak dimiliki oleh negara apapun di Asia Tenggara ini. Berbanggalah kalian wahai orang-orang Kudus. Tadi Bapak menyebutkan Yerusalem. Yerusalem itu bahasa Ibrani. Walaupun sebenarnya maknanya tidak salah. Ya, tetapi bagusnya itu kita hilangkan dan tidak kita pakai, kita ganti dengan istilah Al-Quds. Kenapa saya bilang demikian? Di Indonesia ini orang lebih kenal istilah Yerusalem dari istilah Al-Quds. Ketika kita menggunakan istilah Yerusalem, yang senang siapa? Yahudi dan Nasrani. Istilah Islamnya Al-Quds, bahasa Arab. Sama seperti tembok ratapan. Mereka bilang tembok ratapan, Haitul Mabka. Seharusnya kita sebut apa? Haitul Buraq, tembok buraq. Tembok ratapan yang orang Yahudi yang begini-begini di sana, suku nggak benjol kepalanya itu. Di tembok itu namanya tembok buraq. Disitulah dulu Rasulullah menambatkan buraqnya ketika masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi tembok ini bagian luarnya sudah dikuasai penuh oleh Zionis Israel. Tapi di baliknya, di dalam tembok barat itu masih milik kaum muslimin. Ada di sana Masjid Buraq. Konon katanya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria termasuk Maryam tinggal di sekitaran situ dulunya. Ya, kita masuk ke sejarah ringkas Palestina dan dunia Islam. Ini petuah Umar bin Khattab Pak, bisa dibaca. Kebaca ya sampai ke belakang. Kebaca. Jadi penaklukan kota Al-Quds itu hampir sama dengan penaklukan Makkah. Tidak ditaklukkan atau dibuka dengan perang. Fathu Makkah itu dengan perang atau tidak? Tidak, itu damai. Karena orang-orang Quraisy menyerah. Dan Rasulullah kasih ultimatum, siapa yang berlindung di Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang berlindung di rumahnya sendiri, dia aman. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Semuanya masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman. Fathu Makkah pun terjadi. Begitu juga dengan kota Al-Quds yang di Palestina, bukan yang di sini. Yang di Palestina. Kenapa? Karena waktu itu kota Al-Quds kunci gerbangnya dipegang oleh pendeta yang mewakili Romawi Bizantium. Ketika dikepung oleh Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah Hamas ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, mereka menyerah. Tapi dengan syarat Umar bin Khattab, khalifahnya umat Islam, harus datang menjemput kunci itu dari Madinah ke kota Al-Quds. Syaratnya itu. Umar ketika mendapatkan surat dari Abu Ubaidah tentang persyaratan itu, kata Umar apa? Saya setuju. Padahal Umar bisa aja suruh serang. Nggak nyampe sehari dua hari habis kota Al-Quds, bisa saja. Tapi Umar memilih
untuk beliau datang sendiri walaupun bersafar selama 3 bulan kurang lebih, demi terjaganya darah penduduk Al-Quds yang waktu itu masih kafir. Begitulah Islam menjaga darah manusia, Pak. Enggak asal hantam saja, bukan. Ketika beliau berangkat, ini ceritanya. Beliau berangkat 2 orang, Pak, sama seperti saya dengan beliau, cuma 2 orang. Beliau dan pelayan beliau, pembantu beliau. Karena hewan tunggangannya cuma 1, jadi dia bilang sama pelayannya, Umar bilang, kita ganti-gantian ya. Saya di atas, kamu di bawah. Nanti kalau udah pindah kota, kamu di atas, saya di bawah. Setiap pindah kota mereka ganti-gantian. Itulah tawadhunya Umar. Padahal Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum beriman. Ternyata pas sampai di kota Al-Quds, qadarullahnya giliran budaknya yang di atas, Umar di bawah. Dan Umar ketika masuk kota Al-Quds, kebiasaan bangsa Arab itu sepatunya, khufnya, kalau udah selesai safar, itu biasanya dia jinjing, dia taruh di lehernya begini. Ini kan? Abu Ubaidah ketika melihat itu antara malu dan bingung. Masa seorang pemimpin kaum muslimin yang bisa meruntuhkan Persia, setan pun takut sama dia, datang ke sana sambil nenteng sepatu. Udah nenteng sepatu, megang otak di bawah, pelayannya di atas. Ini yang budak siapa? Yang pemimpin siapa? Abu Ubaidah tahan Umar. Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau seperti ini? Bagaimana pandangan pendeta-pendeta di sana nanti melihat engkau? Orang-orang Palestina itu waktu masih beragama Nasrani, itu necis-necis, Pak, pendeta-pendetanya, pakai jubah, salibnya berapa ton nggak tahu tuh, rapi, gagah, Romawi. Bayangkan, salah satu imperium terbesar di dunia pada saat itu selain Persia. Umar bilang apa? Ya Aba Ubaidah, laula anta sa'atribu. Kalau bukan karena engkau, pasti saya pukul, katanya. Itu kata Umar. Justru Umar tersinggung ketika Abu Ubaidah itu menilai pakaian Umar itu lusuh. Umar itu orangnya apa adanya, Pak, bukan pencitraan. Iya, bukan ngakunya merakyat, tapi bajunya ratusan ribu harganya, enggak. Memang beliau tawadhu. Tawadhunya luar biasa. Lalu beliau katakan kepada Abu Ubaidah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Wa inna bataghi bi ghairihi adzallanallah. Kalau kita mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah akan hinakan kita, kata Umar. Apakah Umar ganti pakaian? No. Beliau ketemu dengan pendeta itu dengan baju biasa. Ketika para pendeta itu melihat Umar bin Khattab dengan baju sederhana, barulah mereka faham, wajarlah kalau kemenangan itu ada di tangan umat Islam. Karena dunia itu tidak lagi ada di hati mereka. Dunia itu kalau enggak di tangan, di kaki, Pak. Kalau Umar menjadikan dunia itu di kakinya. Kenapa hari ini negara-negara Arab membiarkan Palestina begitu saja, udah dibantai 40.000 orang? Kenapa? Karena mereka mencari kemuliaan selain dari Islam, dan mereka menjadikan dunia itu di hati mereka. Takut kalau negaranya porak-poranda. Ini penting untuk kita fahami.
Satu-satunya cara supaya Palestina itu bisa merdeka ketika umat Islam atau mayoritasnya sudah mengamalkan petuah Umar bin Khattab ini. Dan petuah ini disampaikan oleh Umar di Palestina, di kota Al-Quds. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya. Sanadnya sahih. Aduh, belum lagi masuk, udah setengah jam habis. Pada ngantuk belum? Kopi, mana kopi? Baik. Saya itu ketika menerima tema ini saya senang karena saya menampilkan di Kudus. Jadi seolah-olah saya merasakan perjuangan itu di sini ya. Serius. Apalagi di Muhammadiyah yang memang dari dulu itu terkenal punya mental pejuang. Amin. Jadi begini Pak, ketika saya dapat tema sejarah Palestina dan dunia Islam, saya itu bingung. Sejarah Palestina itu kan luas. Mulai dari zaman Nabi Adam sudah ada. Kalau saya bahas nanti sejak zaman Nabi Adam, bisa subuh kami dipulang saya pikir. Akhirnya ya kan harus disempitkan Pak. Ada sejarah Palestina pada zaman Nabi Nuh. Tadi beliau atau Bapak bilang mengatakan negeri Syam. Syam itu kan nama salah satu anak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya 3 anak Pak. 4, satunya tenggelam sama mamanya, tenggelam. Sisa 3. Namanya Sam, Ham, dan Yafeth. Sam di dalam di dalam lahjahnya Aramaik itu Syam. Di lidahnya orang Arab pun Syam. Sam ini anaknya Nabi Nuh ini tinggal di negeri Syam itu, makanya dikasih nama Sam. Dari Syam inilah lahir bangsa Persia, bangsa Arab, Syria. Kemudian orang-orang Amalek yang kemarin disinggung sama Benyamin Netanyahu itu berasal dari Sam. Kalau Ham, dia yang biasanya berkulit hitam seperti suku Barbar. Jadi Barbar itu nama suku ya. Untuk gen Z barangkali sering kata Barbar, itu Barbar itu nama suku. Suku yang ada di Afrika, yang ada di sekitaran Sudan ke tengah tuh. Barbar. Nah, termasuk orang-orang India. Nah, itu anak keturunan Ham, kulitnya hitam. Termasuk orang-orang Ethiopia seperti Bilal. Nah, Bilal itu kan bukan orang Arab. Indonesia itu Pak, campuran Pak, dimix kayak gado-gado. Ada Arabnya, ada Persianya, termasuk Papua bagian dari Ham. Itu nanti kita bicaranya vegetasi dari persebaran suku-suku. Panjang lagi Pak ceritanya, makanya nanti kurang sampai subuh kita. Makanya saya nggak bahas. Ya, kalau diundang lagi nggak apa-apa. Kita bahas tuntas nanti. Karena saya senang sejarah dan saya termasuk konsen di bidang itu. Yang ketiga namanya Yafes. Dari Yafes inilah muncul bangsa-bangsa Eropa, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam Tarikhul Muluk wal Umam. Jadi kita belajar sejarah itu tidak boleh asumsi Pak. Harus ada datanya. Ya. Maka saya pun berinisiatif untuk membagi ini khusus pada sejarah Palestina ketika Islam datang, karena ada padanannya dengan dunia Islam. Anak-anaknya juga lagi kajian kayaknya. Baik, kita akan bahas menjadi 4 ya. Mudah-mudahan cukup sampai jam 8 ya. Keluar kopi. Kalau saya enggak apa-apa, saya ngomong, bapak-bapaknya yang ngantuk. Bapak-bapaknya ngantuk.
Baik. Kita bagi menjadi 4 pembagian Pak ya. Kita belajar sejarah di sini. Alhamdulillah luar biasa. Dan ibu-ibu di sana di belakang juga saya harapkan nanti dari rahim mereka dan buah tangan mereka lahir generasi-generasi Salahuddin dan Mahmududdin Zangki di masa depan yang akan meluaskan Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Ya gak ngantuk aja itu. Ada 4. Yang pertama, Palestina di era kenabian. Lihat poin yang pertama, Gaza sebagai pusat pemukiman bangsa Arab di masa jahiliyah dan Islam era awal. Tahu enggak Pak, Gaza itu di sana terdapat kuburannya buyutnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kuburan siapa? Kuburan Hashim. Rasulullah punya ayah namanya siapa? Ayahnya Abdullah siapa? Siapa? Nama aslinya Abdul Muthalib siapa? Abdul Muthalib itu Pak panggilan, bukan nama asli. Abdul Muthalib itu artinya apa? Hambanya si Muthalib. Maaf ya yang namanya Muthalib, minta maaf. Nama aslinya Abdul Muthalib itu adalah Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Karena Abdul Muthalib itu ketika dilahirkan oleh ibunya sudah beruban. Kenapa dinamai Abdul Muthalib? Ibundanya Abdul Muthalib ini namanya Salma binti Amru. Beliau orang asli Madinah. Artinya nenek buyutnya Nabi Muhammad itu orang Madinah. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Madinah itu mudah menerima dakwahnya Rasulullah. Ada hubungan keluarga. Salah satu sebabnya. Kemudian Hashim ini ketika menikahi Salma, bapaknya Salma kasih satu syarat. Kalau Hashim punya anak dari Salma, anaknya tidak boleh dibawa ke Makkah kecuali dengan izinnya kabilah mereka di Madinah. Artinya Abdul Muthalib kalau sudah lahir harus tinggal di Madinah. Itu sebenarnya sejarahnya Pak. Akhirnya Hashim pun membawa Salma ke Makkah untuk diperkenalkan kepada keluarga Bani Hashim, keluarga-keluarganya beliau, keluarganya Abdul Manaf, bapaknya Hashim. Lalu dibawa kembali lagi ke Madinah dalam keadaan Salma sedang hamil. Kalau mau ke Syam, Hashim itu harus melalui trayek Madinah. Apa sih trayek ya? Apa bahasanya? Rute. Ya. Kayak angkot ya, trayek ya, travel. Lalu Hashim meninggalkan Salma di Madinah dan Hashim lanjut ke Syam. Sampai di Gaza Hashim sakit lalu meninggal. Salma pun melahirkan Abdul Muthalib dalam keadaan yatim. Kenapa mereka bisa ke Gaza? Sebenarnya ini sudah disinggung oleh Allah dalam surat Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Artinya apa? Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Saya sering nanya ini supaya tidak ngantuk. Karena orang belajar sejarah itu banyak yang ngantuk, apalagi kalau tidak masuk ke hatinya. Makanya saya nanya, apa artinya ila fihim rihlatash syita'i was-sayf? Ada yang tahu? Saya kasih kopi. Ada yang tahu? Sungguh menakjubkan perjalanan mereka bangsa Quraisy itu pada perjalanan syita, musim dingin, was-sayf, dan musim panas. Jadi orang Quraisy itu Pak, karena di Makkah tidak ada pertanian, beda dengan Madinah. Madinah itu ada pertanian, kebun korma, ajwa di sana banyak. Makkah itu kan enggak, kering. Sampai kata Ibrahim apa? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi bi zar'in 'inda baitikal muharram.
Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku ini, yaitu Ismail, di lembah yang tidak memiliki tanaman ini, dekat dengan rumahmu yang dimuliakan ini. Jadi Mekah itu memang kering mulai dari zaman Ibrahim, bertahun-tahun. Tapi uniknya Allah tidak meninggalkan penduduk Makkah. Profesinya penduduk Makkah itu apa? Jadi reseller. Tahu reseller? Agen, distributor. Orang-orang Yaman kalau mau menjualkan dagangan mereka ke Syam itu melalui penduduk Makkah. Orang-orang Syam kalau mau menjualkan produk mereka ke Yaman harus melalui Makkah. Kalau lagi musim dingin, penduduk Makkah yang Quraisy itu akan pergi ke Yaman. Karena Yaman panas, jadi agak hangat dikit lah. Bukan hangat dikit sih, memang panas sampai sekarang juga. Kalau lagi musim panas, orang-orang Quraisy akan ke negeri Syam, karena Syam itu dingin. Termasuk tempat stay-nya, singgahnya orang-orang Arab di zaman Nabi itu di kota Gaza. Di sana banyak keturunan Arab sejak zaman Nabi. Dan mereka ini yang disebut dengan Palestina awalnya. Dan ini terus berlanjut sampai zaman Jahilah dan era Islam. Ya. Afwan. Ya. Baik. Yang kedua, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kita sudah paham. Saya nggak lagi bahas. Tidak lagi bahas tentang kewajiban sholat 5 waktu. Yang ingin saya tekankan di sini, pernah berpikir kenapa kiblat pertamanya umat Islam itu ke Baitul Maqdis? Sebelum ke sini saya mau tanya Pak, tolong dijawab jujur. Siapa nama nenek moyangnya Rasulullah dari kalangan para nabi? Nabi Ibrahim. Terus Ismail. Ismail lahir di mana? Di Indonesia. Ismail lahir di mana? Ya Allah ya Rabb, kita tidak tahu. Gak ada yang tahu. Ada pulanglah saya ini. Kenapa? Di Makkah. Nabi Ismail itu besarnya di Makkah, bukan lahir di Makkah. Siapa anak pertamanya Nabi Ibrahim? Nanti undang saya sekali lagi ya, kita belajar sejarah ya. Bahasa sejarah para nabi aja nggak tahu, kalah sama anak TK. Dikit aja. Nabi Ismail itu punya 2 anak yang menjadi nabi. Yang paling besar siapa? Ismail. Kemudian yang kedua Ishak. Lebih besar Ismail daripada Ishak. Ishak lahirnya di Palestina. Ismail lahirnya di Palestina. Ya, di Palestina, di kota Al-Quds. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun kembali Baitullah di Makkah. Maka Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail yang lahir di Palestina dibawa ke Makkah. Namun Ishak dan ibunya Sarah tinggal di Palestina. Artinya Ismail asli Palestina. Tapi terpaksa dia tinggalkan kampung halamannya untuk memenuhi perintah Allah. Untuk apa? Membangun kembali Masjidil Haram. Paham sampai di sini, Pak? Inilah yang menjadi hikmah kenapa Rasulullah
diperjalankan dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis, karena itu tanah kelahiran nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini saya ajarkan? Supaya Bapak Ibu bisa menjawab orang-orang Zionis yang mengatakan bahwasannya Palestina itu milik nenek moyang mereka. Mereka bilang karena itu tanahnya Yakub dan tanahnya Ishak. Mereka bohong. Karena justru yang pertama kali lahir di Palestina adalah Ismail, baru Ishak. Ismail lebih berhak atas Palestina daripada Ishak. Karena begitu propaganda mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka bilang Palestina itu tanah nenek moyang kami, tanahnya Ibrahim, anaknya Ishak. Dia salah. Kalau kita mau bicara tentang sejarah, Ismail lebih berhak. Bisa kita jawab. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, kayak tadi pada nggak bisa jawab, gimana mau jawab? Makanya itulah pentingnya ilmu sejarah. Baik. Ketika turun peristiwa sholat 5 waktu, 20 menit lagi, mudah-mudahan bisa. Ketika turun sholat 5 waktu, Rasulullah itu Pak menghadapnya enggak ke Ka'bah, tapi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Saya mau tanya dulu, mana lebih tua usianya, Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Enggak tahu lagi kan? Malah saya yang nunggu jawaban. Ini ada. Mana lebih tua? Sebenarnya Pak, ketika kita melihat fenomena seperti ini, kita itu sedih. Kenapa sedih? Ini bukti tertinggalnya kita jauh dari orang-orang Yahudi. Mereka itu paling senang kalau umat Islam itu cuma ingat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja. Mereka inginnya seperti itu. Makanya kami, saya secara pribadi, itu membuka perjalanan ke Masjidil Aqsa. Salah satu tujuan kami itu siapa yang ingin ke Masjidil Aqsa, kami fasilitasi ke sana dengan biaya 33 juta, sama seperti biaya umrah. Nah, Januari ini nanti berangkat. Kenapa? Supaya umat Islam ketika banyak di Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi itu nggak bisa seenaknya masuk. Sekarang enggak Pak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi rame, kafir umroh di mana-mana. Masjidil Aqsa nggak ada yang mau ke sana. Ada. Makanya Bapak Ibu sekalian nanti yang mau ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, insya Allah bisa kami fasilitasi ke sana. Biar kita lihat sendiri bagaimana tanah suci kita itu. Ada yang bilang, Pak Ustadz, tapi kan di sana sedang perang. Yang perang itu di Gaza, bukan di kota Al-Quds, dan itu berbeda. Gaza, ada yang bilang begitu Pak. Saya pernah nanya sama ibu-ibu di Jakarta Timur. Ibu-ibu sekalian, Masjidil Aqsa terletak di mana? Ada ibu yang jawab, saya Pak Ustadz, di mana? Di Turki Pak Ustadz, katanya. Sejak kapan Masjidil Aqsa pindah ke Turki Pak? Saya ketika mendengar itu antara lucu tapi sedih. Ada lagi yang angkat tangan, saya Pak Ustadz, di mana? Di Gaza Pak Ustadz. Di Gaza. Masjidil Aqsa itu terletak di kota Al-Quds. Baik yang di Indonesia maupun di Palestina. Betul ya? Baik, yang paling tua adalah Masjidil Haram, dan itu Rasulullah sendiri yang mengatakan. Setelah Masjidil Haram dibangun, lalu dibangunlah Masjidil Aqsa. Jarak pembangunan keduanya, kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, jarak pembangunannya adalah 40 tahun. Tapi anehnya, ketika perintah sholat 5 waktu turun, Allah justru mengarahkan umat Islam kiblatnya ke Al-Aqsa, bukan ke Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram lebih tua. Hikmahnya apa?
Karena Allah ingin mengaitkan batinnya umat Muhammad dengan Masjidil Aqsa dengan cara seperti itu. Mulai dari Isra Mi'raj, salat 5 waktu, subuh, zuhur, maghrib, isya, asar, itu batu loncatannya Pak dari Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram. Ketiga, motivasi Nabi tentang negeri Syam dan Baitul Maqdis. 15 menit lagi. Ya, paling nanti ini aja lah Pak. Ya maaf lah, nanti lain kali lah kita lanjut lagi ya. Motivasi Nabi tentang negeri Syam dan Baitul Maqdis. Ada sebuah hadis, tapi hadisnya diperselisihkan kesahihannya, namun maknanya sahih, ya. Dari Maimunah binti Al-Harith. Dia bilang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya tapi maknanya sahih. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis, kata perempuan tersebut. Kata Rasulullah, "Ardul mahsyar wal mansyar." Baitul Maqdis itu adalah negeri di mana terjadinya hari kiamat, di mana manusia seluruhnya akan dikumpulkan, mahsyar, dan akan diserakkan, mansyar. Ituhu wa sallu fihi. Datangilah Baitul Maqdis itu dan salatlah engkau di dalamnya. Dia kan perempuan. Dia perempuan, Pak. Perjalanan dari Madinah ke Palestina itu 3 bulan kurang lebih. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada Saudi Airlines. Akhirnya dia bertanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa idza lam astati' an atahammala ilaih?" Wahai Rasulullah, lantas bagaimana kalau aku tidak mampu untuk melakukan perjalanan ke sana? Wajar, beliau perempuan. Apa jawab Nabi? Apakah kata Nabi, "Ya sudah, kamu di rumah saja"? Enggak. Kata Nabi, "Ihdi ilaihi sirajan yusraju fi qanadina. Ihdi ilaihi zaitan yusraju fi qanadina." Kalau kamu tidak sanggup ke sana, maka berilah hadiah meskipun hanya setetes minyak yang digunakan untuk menerangi jalan-jalan di sana. Fa innahu man yusalli fihi kaman atahu, man yuhdi ilaihi kaman atahu. Karena barang siapa yang memberikan hadiah ke sana sama seperti orang yang mendatangkannya, mendatangkan yang berkunjung ke sana. Itu kata beliau. Artinya apa? Mulai dari dulu Rasulullah ingin Masjidil Aqsa itu dikunjungi. Tidak mampu, bantu. Inilah semangatnya para sahabat. Makanya setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar itu langsung mengumumkan perang. Langsung armada militernya dikumpulkan, dipilih 4 panglima besar, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, dan Amr bin Al-As. 4 orang ini dikumpulkan oleh Abu Bakar, bawa pasukan ke Syam. Dan Rasulullah ketika masih hidup sudah mempersiapkan untuk pembebasan negeri Syam, khususnya Palestina. Yang keempat, perang Mu'tah. Tahu Pak perang Mu'tah? Perang ini adalah perang yang sangat menyayat hati Rasulullah SAW. Karena Rasulullah harus mengorbankan 3 orang yang paling beliau cintai pada perang ini. Yang pertama, Abdullah bin Rawahah. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Zaid bin Harithah, mantan anak angkatnya Nabi. Beliau suruh 3 orang ini ke perang Mu'tah dan 3-tiganya meninggal. Sampai Rasulullah katakan, apabila Ja'far bin Abi Thalib, apabila Zaid bin Harithah wafat, maka bendera hendaklah dipegang oleh Ja'far
bin Abi Thalib. Jikalau Ja'far wafat, maka bendera hendaklah dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Rasulullah mengorbankan 3 orang yang paling beliau cintai hanya untuk membuka jalan pembebasan Masjidil Aqsa. Perang Mu'tah, perang Tabuk, dan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu Pak anak muda. Usianya berapa? 18 tahun. Rasulullah sebelum beliau wafat ingin mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam untuk membebaskan Palestina. Waktu itu Umar protes, komplain, karena Usamah masih terlalu muda. Protes. Tapi Rasulullah tetap tak bergeming. Usamah berangkatkan, saya tidak mau tahu, kata Rasulullah seperti itu. Makanya di dalam sejarah Islam yang nanti membebaskan Palestina itu adalah para pemuda. Dan ini nanti akan saya bahas di masa ini, Palestina di masa salaf dan Palestina pada perang salib. Tapi karena saya diminta sampai jam 8, dan sedikit boleh. Baik. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah pernah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajid." Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Khulafa'ir rasyidin itu siapa aja, Pak? Bapak Ibu sekalian, kita pengen nih punya generasi Islam, tapi bapak ibunya nggak tahu sejarah. Gimana coba? Ya, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini harus dihafal ya, karena orang Syiah paling senang mengobok-obok para sahabat. Kenapa dinamai Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu kenapa dinamai? Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadinya di mana? Isra Mi'raj itu terjadinya di mana? Di Palestina. Jadi gelar As-Siddiq itu didapatkan oleh Abu Bakar karena membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa. Kan itu orang-orang Quraisy Makkah bilang Muhammad itu pembohong. Masa kemarin dia ngomong dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak mungkin, itu jauh jaraknya. Mereka datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar bilang apa? Usaddiqu, aku benarkan. Masalah buat kalian. Artinya apa? As-Siddiqnya Abu Bakar itu dia peroleh karena Palestina. Abu Bakar tidak akan mendapatkan gelar As-Siddiq itu kalau beliau tidak benarkan Rasulullah pergi ke Palestina. Makanya setelah Rasulullah wafat, termasuk yang mempertahankan pasukan Usamah bin Zaid itu Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak banyak masalahnya di zaman beliau. Banyak orang murtad, banyak terjadi nabi-nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab dan konco-konconya. Banyak muncul orang-orang yang mau bayar zakat. Tapi Abu Bakar masih sempet-sempetnya ngirim pasukan ke negeri Syam. Ini yang saya katakan tadi, sunnah khulafaur rasyidin. Abu Bakar cuma 2 tahun. 2 tahun. Lalu beliau meninggal, digantikan oleh Umar. 3 tahun Umar memerintah, Masjidil Aqsa berhasil direbut, Palestina berhasil dibebaskan.
Makanya kita katakan sekarang membebaskan Palestina itu adalah sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Dan umat Islam khususnya para pemimpinnya meninggalkan sunnah ini. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa, Umar bilang apa? Hadza waqfun li ummati Muhammad. Baitul Maqdis ini seluruhnya adalah wakaf untuk seluruh umat Muhammad. Poin yang kedua. Kenapa kita butuh membebaskan Masjidil Aqsa dan mempertahankannya? Karena itu wakafnya kita. Makanya kalau orang bilang Masjidil Aqsa itu miliknya orang Palestina, dia salah. Karena Umar yang membebaskan Masjidil Aqsa mewakafkan tanah itu untuk kita seluruhnya. Maka siapapun umat Muhammad memiliki hak untuk sholat di sana, beribadah di sana, dan memakmurkan masjid tersebut. Di luar sana banyak orang sontoloyo, Pak. Ngapain musim Palestina? Itu kan bukan daerah negara kita. Itu politiknya orang-orang Arab aja itu sama orang Israel. Nggak perlu diurus-urusin itu katanya. Kalau ada orang bilang seperti ini bukan muslim sebenarnya. Orang munafik seperti ini. Kesejahteraan negeri Syam di masa Utsman dan Muawiyah. Ketika negeri Syam itu dibebaskan, negeri Syam itu luar biasa kuatnya. Buya Hamka, beliau orang yang pertama kali mengeluarkan teori Islam pertama kali sampai di Indonesia pada abad ke-7. Dan beliau orang yang pertama mengucapkan itu. Orang-orang sejarawan-sejarawan sekuler menyebutkan Islam itu datang ke Indonesia pada abad ke-13. Ini dibantah oleh Buya Hamka, bahkan Buya Hamka bilang ini berasal dari Snokbonye, orientalis yang ingin menghapuskan nilai-nilai sejarah Islam di Indonesia. Di mana pertama kali tanya Pak? Di Bagus, Sumatera Utara. Saya pernah ke sana. Studi banding waktu SMA dulu. Tahu nggak bahwasannya yang disampaikan oleh Buya Hamka ini benar adanya? Kenapa? Karena di zamannya Utsman, Muawiyah itu datang minta izin supaya diizinkan melakukan jihad via laut. Di zaman Umar, Muawiyah minta izin, enggak dibolehkan oleh Umar. Umar bilang, nenek moyang kalian bukan pelaut, kata beliau. Ya memang orang Arab itu kan Pak, bukan pelaut Pak. Tapi zaman Utsman dirubah kebijakannya. Silahkan. Maka dari negeri Syam inilah muncul armada-armada yang besar yang akhirnya sampai ke Turki hingga sampai ke Siprus, dan di masa Muawiyah dilanjutkan lagi hingga sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka puncak kejayaan Islam itu di zaman Khulafaur Rasyidin, di zamannya Utsman bin Affan. Dan umat Islam sejahteranya luar biasa pada saat itu. Dan Syam pusat peradaban Bani Umayyah. Ini kok nggak ada gambarnya ya? Oh ini. Ini apa ini, gambar apa ini? Ini. Nggak nampak ya? Ini yang kuning, kubah yang kuning. Ya, itu bagian dari Masjid Al-Aqsa. Tapi itu bukan Masjid Al-Aqsa secara keseluruhan. Apa? Ini namanya kubah As-Sakhrah. Itu emas asli, Pak. Iya, sampai hari ini. Yang tahu yang membangun itu siapa? Khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Masih keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya Abu Ja'far Al-Mansur dari Bani Abbasiyah pernah mengatakan ada 3 hal
yang tidak akan pernah kita saingi dari Bani Umayyah, kata beliau. Yang pertama, karena di kalangan Bani Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, karena Kubah ini. Masjidil Aqsa di zaman Bani Umayyah, Pak, itu pernah kena gempa. Kenapa orang-orang Yahudi itu membangun terowongan di bawah Masjidil Aqsa? Karena orang Yahudi itu tahu Masjidil Aqsa itu punya riwayat gempa. Dengan cara mengosongkan tanah di bawah, kalau datang gempa tiba-tiba, Masjidil Aqsa akan runtuh. Di Bani Umayyah, Masjidil Aqsa itu pernah kena gempa 2 kali dan dibangun lagi oleh Bani Umayyah. Puncak kejayaan Bani Umayyah itu bisa kita nikmati hari ini di Masjidil Aqsa. 90 tahun Bani Umayyah berkuasa. Ketika kaum muslimin bisa menguasai Syam, dunia pun tunduk di bawah kaum muslimin. Karena Syam itu pusat dari 3 benua: Eropa, Asia, dan Afrika. Orang Eropa kalau mau ke Asia harus dari Suriah. Orang Afrika kalau mau ke Asia harus melalui Gaza atau daerah Palestina. Orang Asia kalau mau ke Eropa harus melalui Suriah. Orang Asia kalau mau ke Afrika harus melalui Yordan. Syam itu apa sih? Syam itu hari ini terbagi menjadi 4 negara. Apa saja? Palestina, Suriah, Yordania, dan kejauhan, Pak. Apa yang keempat? Lebanon. Inilah Pak negeri Syam yang 4 itu. Palestina itu pusat spiritual, Masjidil Aqsa. Syam, Suriah itu pusat pemerintahannya. Makanya Romawi, Umayyah, pusat pemerintahannya di Suriah. Lebanon itu pusat perekonomiannya. Yordania itu transit saja, daerah transit. Siapa yang bisa menguasai negeri Syam, dia akan bisa menguasai dunia. Makanya Inggris, negara Eropa dan negara-negara Barat taruh Israel itu di tengah untuk mengendalikan negeri Syam. Selama negeri Syam ini pecah, mereka nggak akan pernah bisa mengusir Israel. Israel Raya, la'anahumullah. Dan kenapa ini direkam, nanti diedit Pak ya, minta tolong ya. Kenapa Hamas hari ini berusaha menggempur Israel dengan perang besar sampai hari ini belum selesai? Karena Hamas ingin memperluas jihad itu tidak lagi terpusat di Gaza, tapi seluruh negeri Syam. Karena kalau jihad sudah berkorban ke seluruh negeri Syam dan orang-orang Syam semuanya bersatu menghadapi Israel, itulah tanda keruntuhan mereka. Ini Lebanon udah mulai bergelora. Yordan nggak tahu tuh, lagi makan apa tuh? Yordan tuh, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran. Suriah, kalau Syam sudah berkobar, Arab pun akan berkobar. Jadi Hamas itu kalau mau bikin serangan, Pak, nggak kayak kita, serang, nggak. Ada jangka panjangnya. Walaupun mereka harus memiliki risiko. Risikonya apa? Wafatnya 40.000 orang sipil. Wafatnya 2 pemimpin mereka sekarang. Siapa? Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Nanti tolong diedit ya. Jangan disebar kemana-mana. Nanti saya diangkat lagi. Mending diangkat jadi menteri. Diangkat ke penjara gimana coba? Ya baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti lain kali kalau ada waktu saya mau membahas tentang ini Pak, Masjid Jami Umar bin Khattab di Gaza. Lihat sedikit saja. Ini
Masjid ini dibangun di zaman Umar bin Khattab. Gaza itu dibebaskan oleh Amr bin Al-As. 7 Oktober kemarin hancur. Kenapa orang-orang Zionis itu menargetkan masjid? Karena mereka tahu masjid itu pusat pergerakannya para mujahidin dan pusat peradaban Islam. Nih, nanti insya Allah lain waktu kita bahas tentang ini, karena ini intinya sebenarnya. Tapi karena saya pengen kesini lagi kapan-kapan, ya, mungkin di sini saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Oh, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan singkat saja. Apakah Palestina itu bisa merdeka? Ditinjau dari kenegaraan dan ditinjau dari agama. Apakah Palestina itu bisa merdeka? Soalnya saya mendengar bahwa Palestina itu tidak bisa merdeka kecuali kiamat. Salam. Ini tadi yang saya bilang, Palestina itu apa sih? Rasulullah itu tidak pernah menyebut nama Palestina sama sekali. Coba cari hadisnya. Rasulullah pernah nggak bicara menyebut tentang negara Palestina? Dan Rasulullah pernah menyebut tentang Askelon, pernah menyebut tentang daerah Al-Quds, Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Palestina ini adalah format baru. Format baru, nanti kita bahas sebenarnya, ada lagi nih sebenarnya di pembahasan yang keempat, tapi nggak pas saya jelaskan sekarang. Format baru yang diberikan oleh para pemenang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama tahu? Siapa pemenang Perang Dunia Pertama? Inggris, Prancis, Jerman malah kalah Pak. Prancis, Inggris, siapa lagi? Rusia. Waktu itu di Soviet belum ada Pak, masih kekaisaran Rusia, kekaisaran utara. Baik, ada 3 pemenang Perang Dunia. Yang kalah siapa? Jerman, Turki Utsmani, dan kerajaan daerah Bulgaria. Ini kalah perang karena mereka yang bersekutu. Imbas dari kekalahan ini munculnya perjanjian Sykes-Picot yang membagi daerah negeri Syam menjadi 4 negara tadi. Apa? Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Paham ya? Jadi yang memberikan nama Palestina itu pertama kali adalah Inggris. Karena Inggris mendapatkan bagian Yordan dan Palestina. Prancis dapat Lebanon dan Suriah. Bagi-bagi Pak. Rusia mendapatkan seluruh negeri Islam yang ada di Asia Tengah, seperti Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan, yang ada stan-stannya. Dan perjanjian ini tidak akan terjadi kalau Rusia tidak menyetujuinya. Makanya kalau yang bilang Rusia itu pro Palestina, bohong. Nenek moyang mereka menjadi sebab Palestina itu dijajah. Ketika 4 negara ini akhirnya dibagi-bagi, semuanya merdeka.
Lebanon merdeka, Suriah merdeka, siapa lagi yang merdeka? Yordania merdeka. Palestina tidak diizinkan merdeka. Karena mereka lah kunci dari seluruh negeri Syam, bahkan seluruh dunia. Pintu masuk dari Asia dan Afrika hanya dari Palestina. Makanya Pak, negara-negara jajahan itu kalau nggak dari Asia, dari Afrika. Kalau Palestina yang dimerdekakan, apa yang terjadi? Orang-orang Barat tidak lagi bisa mengendalikan Asia dan Afrika. Itu salah satunya. Apakah betul Palestina itu bisa merdeka? Palestina secara umum bisa merdeka. Cuman kita tidak tahu merdekanya itu apakah dalam bentuk negara atau bentuk khilafah. Karena kata Rasulullah kepada sahabat beliau, saya lupa namanya, dia katakan, "Idza ra'aital khilafata fi Baitil Maqdis faqad qarabat al-balaya waz-zalazil." Kalau engkau telah melihat kekhilafahan telah berdiri di Baitul Maqdis, telah dekat masanya terjadi kegoncangan dan huru-hara. Artinya bisa merdeka sebelum akhir zaman kalau dia bentuknya khilafah. Rasulullah tidak ada bicara tentang negara. Kalau dikatakan tidak bisa, dari mana Anda tahu? Dasarnya apa? Kalau kita bicara keagamaan harus ada sandarannya dong. Secara politik bisa enggak? Bisa. Yang mengatakan ini bukan saya. Yang mengatakan ini adalah Syekh Ahmad Yasin. Beliau meramal, memprediksi Israel akan buntu tahun 2027. Jangan dikurangi Pak. Tahun 2027. Tapi kan kita tidak tahu Pak, apakah Palestina itu merdeka nanti dengan berbagi tanah dengan Israel? Kita kan tidak tahu. Bisa saja mereka merdeka, Palestina merdeka dengan pembagian Yerusalem Timur untuk kaum muslimin seluruhnya, Yerusalem Barat untuk Israel. Bisa saja, kenapa nggak bisa? Itu bisa terjadi semuanya. Kemungkinan itu tidak disebutkan dalam hadis manapun, dan itu bisa terjadi. Buktinya di masa perang salib, Palestina itu dijajah penuh oleh pasukan salib. Sampai orang-orang kerajaan Latin, kerajaan Yerusalem itu, orang-orang pasukan salib itu bisa bikin gereja di Baitul Maqdis. Bisa merdeka enggak? Bisa. 88 tahun setelah itu dibebaskan oleh Salahuddin. Kalau Salahuddin aja itu sejarah bisa membuktikan Palestina dimerdekakan, kenapa kita tidak bisa? Sejarah berkata Salahuddin bisa membebaskan Palestina dari seluruh penjajahan Eropa. Sekarang emang Palestina itu bisa dijajah karena siapa Pak? Karena Eropa kan? Kalau andai Eropa nggak ada, Amerika nggak ada, Israel itu bisa bertahan nggak? Nggak bisa. Kayak Ashraf Ghani, dia itu nanti lari. Presiden Afghanistan sebelumnya lari tunggang langgang. Ashraf Ghani Pak, lari dia. Tapi karena ada Amerika, ada Eropa. Ini hakikatnya penjajahan Palestina ini bukan penjajahan Zionis aja Pak, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kalau Salahuddin membuktikan bisa dibebaskan, kita pun bisa membebaskan itu. Kapan? Wallahu a'lam. Jadi tidak ada syarat harus kiamat dulu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah menyebutkan ada masa nanti orang-orang Yahudi itu akan bersembunyi di mana-mana. Artinya ada masa nanti orang Yahudi dan orang Muslim itu berinteraksi.
Dan itu nanti kita bahas pada pembahasan akhir zaman lah. Mungkin ada yang lain, ibu-ibu barangkali. Oke, monggo. Ibu-ibu kalau bertanya silakan ya. Supaya adil, monggo ibu-ibu. Mic-nya bisa di sebelah utara. Monggo. Hasil mic-nya dikasih lagi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita cermati sampai hari ini, yang membantu pasukan perlawanan Palestina itu ada dari Israel yang notabene Palestina, kemudian dari Hizbullah yang dari Lebanon, juga Sina yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah. Iya. Kemudian saya tanyakan, ada agenda apakah atau rencana apa yang mungkin tidak kita ketahui dari Sina tadi kepada Palestina, atau mungkin memang inilah yang tadi Ustaz sampaikan, ada Hamas yang menghendaki agar perang melebar sampai ke semua negara. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget ya. Hah? Tadi saya belum begitu fokus. Ada apa? Mungkin pertanyaan yang secara khusus tadi apa? Ada agenda apa ya? Maksudnya agendanya mereka ya, Iran maksudnya Bu ya? Tidak membantu Palestina itu misi apa? Oke. Mau tidak mau saya akan bahas ini, perang Palestina dan perang salib, karena berhubungan dengan ini. Alhamdulillah ada pertanyaan begini, akhirnya kita bahas juga ya, walaupun saya cuma kesampingnya ulama. Baik, sejarah itu selalu berulang. Betul atau tidak Pak? Berulang. Makanya kita disuruh belajar dari sejarah. Sepertiga isi Al-Quran itu adalah sejarah. Kalau kita meninggalkan sejarah, kita meninggalkan sepertiga dari Al-Quran. Jas merah. Itu kata Bung Karno. Kalau katanya Dr. Din Syamsuddin, jas hijau. Jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama. Dr. Din Syamsuddin Muhammadiyah ya? Ya saya cuma kutip perkataan beliau saja. Di dalam sejarah Islam, salah satu yang menjadi sebab Palestina itu dahulu jatuh ke tangannya pasukan salib adalah kaum Syiah Ismailiyah dari dinasti Fatimiyah. Bisa dilihat ke slide saya. Munculnya dinasti Fatimiyah. Dan dinasti ini dikafirkan oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah. Dan dinasti inilah yang diruntuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebelum memerangi pasukan salib di kota Al-Quds pada perang Hittin. Enak ya belajar sejarah ini ya. Saya baru dapat ada jamaah seperti ini, dengerin semua. Biasanya Bapak bilang. Baik. Apa agendanya Syiah? Pertama secara historis. Karena mereka baik Syiah Libanon dengan Hasan Nasrallah dan Iran dengan siapa sekarang? Al-Khamenei ya. Al-Khamenei dan Yaman Houthi. Itu sebenarnya Houthi itu awalnya mereka itu Zaidiyah. Mereka tidak punya tendensi terhadap Ahlus Sunnah asal. Tapi karena mereka semakin menyempit,
Dan ditambah waktu itu pemerintah Yaman juga mendiskriminasi mereka, dan mereka dibujuk oleh Iran dapat sumbangan senjata. Itu sebenarnya Yaman itu kompleks itu masalahannya. Artinya Syiah punya akar sejarah di Palestina pada dinasti Fatimiyah. Ini ingin mereka wujudkan kembali. Karena ketika dinasti Fatimiyah menguasai Palestina, mereka memiliki power di zaman itu. Termasuk Universitas Al-Azhar, siapa yang bangun? Dinasti Fatimiyah. Siapa? Al-Mu'izz lidinillah. Awalnya masjid, kemudian menjadi universitas. Alhamdulillah Allah runtuhkan. Kenapa? Kalau menurut Dr. Tariq As-Suwaidan, yang menjadi sebab munculnya pasukan salib di Palestina itu adalah ketika dinasti Fatimiyah meminta tolong kepada pasukan salib untuk menghadapi kekhilafahan Bani Abbasiyah. Mereka meminta pertolongan orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena waktu itu kekhilafan Abbasiyah di Irak, Pak, Baghdad. Fatimiyah di Mesir. Mesir ke Irak itu kan negeri Syam semua. Jadi supaya mereka ini tidak diserang habis-habisan oleh kekhilafan Bani Abbasiyah, mereka tempatkan pasukan salib di tengah-tengah. Supaya pasukan salib itu seperti apa? Tembok antara Fatimiyah dengan Abbasiyah. Ini secara historis. Secara demografis, Iran ingin menguasai seluruh dunia Islam. Palestina isu bersama seluruh umat Islam di dunia, kecuali Muslim Bektashi yang ada di Albania. Mereka pro-Zionis. Ada Muslim pro-Zionis, Pak? Ada di Albania. Di Indonesia ada nggak? Jawab sendiri. Ini secara demografis. Mereka ingin menguasai negeri Islam. Yang ketiga, mereka berebut pengaruh dengan Amerika. Kan sudah kita bilang tadi, siapa saja yang berhasil menguasai negeri Syam, dia akan berhasil mengendalikan dunia. Ketika Romawi berhasil menguasai negeri Syam, Romawi yang menguasai dunia. Ketika Islam yang menguasai negeri Syam, siapa yang menguasai dunia? Islam. Ya. Pada zaman Turki Utsmani, pada zaman Bani Abbasiyah, pada zaman Bani Umayyah. Sekarang siapa yang menguasai negeri Syam, khususnya Palestina? Israel. Yang menguasai dunia siapa? Israel. Ini yang ingin direbut oleh Iran. Ada kepentingan di sana, Pak. Udang di balik bakwan. Hamas pun dilematis. Karena teman-teman yang ahli sunnah ini sibuk ngopi di kafe. Mereka berdarah-darah. Iran mau membantu walaupun dunia ini penuh dengan sandiwara. Nah, itu agendanya mereka, Bu. Agenda mereka yang paling parah adalah menguasai seluruh negeri Islam. Suriah sudah bisa mereka kuasai. Irak, tinggal Lebanon. Lebanon pun itu lemah sekali. Karena di sana yang berkuasa itu orang Nasrani, Lebanon. Maronit. Hizbullah itu cuma kelompok saja, Pak. Yang menguasai Lebanon itu Kristen Maronit. 50-50 Lebanon itu. Yordania tunduk ke Zionis. Dan satu lagi, mereka juga membawa agendanya Rusia dan Cina sebagai rivalnya Barat. Inilah situasi perpolitikan dunia global hari ini. Dan ini pun akan sampai ke Indonesia suatu saat nanti. Seiring dengan terjadinya huru-hara di akhir zaman. Dengan belajar sejarah, kita bisa membekali anak-anak kita, keluarga kita untuk memilih jalan yang hak,
jangan terbawa oleh fitnah yang menghancurkan dan kegelapan tersebut. Barakallahu fiik. Udah? Belum sholat isya udah pada tenang kayak ini. Saya sudah bilang tadi, lama ini. Terlalu panjang pembicaraannya. Dan insya Allah suatu saat nanti kita lanjut lagi. Ya, kenapa ya? Pembahasannya ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya berharap dari masjid ini, dari tulang-tulang sulbi kaum lelakinya maupun dari laki-laki kaum balikanya, lahir generasi-generasi yang nanti terlibat dalam pembebasan Masjidil Aqsa di suatu saat. Salahuddin itu tidak muncul tiba-tiba. Mahmududdin Zanki yang mimbarnya itu dibakar oleh Zionis di Masjidil Aqsa setelah dilakukan di sana tidak muncul tiba-tiba. Mereka muncul karena ada orang tua yang mendidik mereka karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu